Friends, hari ini kita udah berada di Pura Jati Pramana yang ada di Peru. Yuk, kita langsung lihat keindahan-keindahan apa aja yang Ada di dalam pura tersebut. Oke. Satu. Ayo masuk. Untuk ini adalah Arte Ganesha, Patung Ganesha. Ganesha itu adalah salah satu dewa yang dihormati. Ya, beliau ini Ganesha ini berfungsi sebagai disimbolkan sebagai untuk menjaga pura dan alam sekitar pura supaya tetap tetap suci auranya seperti itu. Kemudian tadi silakan Mbak, kita masuk lagi di dalam. Warnanya ini yang tinggi-tinggi itu apa ya, Pak? Yang di atas. Ya, baik. Kalau yang ini namanya balai kulkul. Kulkul sendiri itu diambil dari bahasa Bali yang artinya kentongan tadi itu. Gitu. Jadi disebut balai kulkul, fungsinya adalah biasanya sebagai penanda bahwa kalau dibunyikan itu di hari-hari tertentu seperti ada hari raya suci itu dipukul, dibunyikan dan juga sebagai penanda bila ada kegiatan di pura itu ada bisa dilihat di situ juga ada tempat cuci tangan karena sekarang kita sudah COVID, jadi para umat yang mau bersembahyang itu sebelum masuk ke area pura ini diimbau untuk cuci tangan, membersihkan tangan ya, karena kan anjuran pemerintah itu kan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Itu sih. Kalau ini namanya bangunan yang ini Kori Agung. Kori Agung itu untuk tempat masuk ke mandala utama atau area suci pura. Biasanya pintunya dibuka pada hari raya tertentu, Galungan, Kuningan, Odalan, hari raya Nyepi, umat diperbolehkan masuk melalui Kori Agung ini. Tapi kalau untuk hari-hari biasa digunakan di pintu yang sudah disediakan. Seperti itu. Terus di dalam ada apa lagi? Ya, untuk di dalam sendiri itu ada padme namanya, kemudian karena ini yang membedakan Pura Jati Pramana dengan pura-pura di tempat lain, mungkin terutama di Bali, di Mandala Suci itu ada candi. Candi itu difungsikan untuk pemujaan leluhur-leluhur yang ada di Jawa Barat juga yang ada di Pulau Bali. Kemudian juga ada Taman Sari untuk mengambil air suci. Nanti air suci atau tirta itu diambil dari mata air yang ada di Taman Sari. Kemudian setelah persembahyangan diberikan ke sebelumnya saya mau nanya-nanya nih, pura ini nih udah lama apa baru-baru ini sih dibangun ada? Ya, Pura Jati Pramana ini merupakan pura satu-satunya yang ada di wilayah 3 Cirebon. Dari kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, kemudian Kuningan, Majalengka juga bersembahyang di sini ya. Pura ini didirikan pertama kali tahun 1994, jadi sudah cukup lama juga ya di kota Cirebon ini. Gitu. Oh ya, masih banyak yang suka keliru nih Pak antara pura sama wihara ya. Nah, sebenarnya pura itu tuh buat tempat ibadahnya. Ya, baik. Kalau pura itu untuk ibadah umat Hindu. Ya, Hindu yang ada di Indonesia umumnya. Sedangkan kalau wihara itu untuk ibadah umat Buddha. Itu perbedaannya. Iya. Keliru. Pasti orang sering keliru ya karena agak-agak mirip juga ini ya. Kalau di pelajaran sejarah juga tempat ibadah Hindu apa? Pura apa? Wihara gitu ya. Iya. Ingin meluruskan betul. Baik. ada Bapak. Berarti ini nih yang paling besar. Paling besar dan satu-satunya mungkin di wilayah 3 Cirebon, Kersidenan itu. Sembayang umat Hindu Di kayu manjat ini langsung ke sini. Begitu. Ini mungkin terakhir ya Pak ya, karena kita sudah tahu detail tadi kan Bapak juga bilang di tengah pandemik ini nih Pak, apakah ada aturan khusus atau protokol khusus yang dilakukan oleh pura ini untuk
ibadah gitu. Iya, baik. Bagaimana sistem ibadahnya gitu. Iya, betul. Mau nggak mau memang kita akui bahwa pandemi COVID-19 ini melanda semua lini kehidupan di Indonesia, khususnya di untuk bidang kegiatan keagamaan. Begitu juga di Pura Agung Jati Permana Cirebon itu sangat mengikuti protokol yang sudah ditentukan, seperti misalnya dengan adanya pembatasan jumlah umat yang sembahyang. Kemudian untuk tempat duduknya juga kami sediakan seperti gambar di mana posisi umat untuk duduk beribadah seperti itu. Jadi kemudian juga untuk masuk ke pura ini bila ada persembahyangan bersama itu kita periksa dulu, cek suhu tubuh. Kemudian kalau sudah di batas normal untuk bisa masuk, itu sudah disediakan tempat cuci tangan, bisa menggunakan sabun juga hand sanitizer. Setelah itu baru memasuki tempat atau mandala utama di dalam ini untuk persembahyangan. Seperti itu juga yang kami memang di sini lakukan dan terapkan adalah untuk persembahyangan. Kalau pura ini kan memang digunakan setiap hari, tetapi biasanya umat Hindu itu datang ke pura di saat-saat tertentu pada saat hari ibadah bersama, seperti Galungan, Kuningan. Kalau setiap bulannya yang rutin itu adalah Purnama Tilem. Nah, Purnama Tilem itu biasanya warga dari Indramayu, dari Kuningan, dari Majalengka itu datang ke sini. Nah, itu nanti kita siapkan, sudah kita share jadwal persembahyangan yang ada di Pura Jati Permana ini supaya tidak langsung di waktu bersamaan bersembahyang. Berarti umatnya juga terbatas ya? Umatnya memang sudah diinikan juga dan dikondisikan supaya persembahyangan jadwalnya dari ini sampai ini. Jadi biar tidak kalau datang semua kemungkinan tempatnya yang disesuaikan dengan protokol COVID tidak mencukupi seperti itu. Berarti tetap menjalankan protokol-protokol. Iya, sesuai anjuran dari pemerintah. Pemerintah dan ya kalau kita karena urusan dengan keagamaan, Departemen Keagamaan gitu. Oke, sami-sami. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.